Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aldi Riswanda. Jadi seperti yang kita lihat sebelumnya di part 4, saya sudah membuat fitur search, fitur edit, delete, dan juga yang nantinya akan saya membuat ini fitur login pada part kelima ini. Jadi langsung saja kita buat fitur login. Yang pertama-tama, untuk kita membuat fitur login, terlebih dahulu kita membuat suatu tabel untuk loginnya ya teman-teman. Kita buat dulu, kita masuk dulu ya. Nih saya keluar dulu, kita mulai dari awal. Nah, tapi apa tadi ya, base login DPS kan jadi nggak ingat. User ID, username, bangsu TJ. Ulang ya, mati itu udah nggak ada. Nah, jadi kita yang pertama-tama untuk membuat tabelnya kita buat dulu. Saya ulangi. Jadi yang pertama-tama kita untuk membuat form login ya, kita terlebih dahulu membuat tabel di dalam database. Kita buka lagi Excel-nya atau CMD-nya, kita masuk dulu ya, MySQL, menu, root, minp, kita masuk ke database kita risau dulu, saya lupa nama database-nya. Ini dia, mahasiswa web, use mahasiswa _web. Nah, kemudian setelah kita masuk mahasiswa _web ini, kita create table, kita buat nama tabelnya adalah ini saja nih, login db mahasiswa. Nah, setelah itu kita beri namanya di sini. Yang pertama adalah sini ada, tadi saya catat ya, kita masukkan dulu user ID. User ID dengan integer isinya 8, kemudian ini primary key sebagai primary key, dan dia auto increment increment. Nah, gini, koma. Setelah itu isi selanjutnya adalah user dengan varchar. Saya menaruhnya di sini 50. Kebanyakan kayaknya 30 aja. Kemudian not null. Sini juga untuk username. Yang di atas tadi itu untuk
nama kita, data nama diri, nama lengkap yang user itu, dan ini adalah username-nya yang akan dikaitkan dengan password nantinya. Username varchar-nya 30 juga, not null, benar enggak tulisan itu. Kemudian password kita tentukan varchar-nya mungkin 100, bisa 100 dan not null. Kenapa saya mengatur 100? Sewaktu-waktu mungkin jika kalian ingin menggunakan inskripsi pada passwordnya, itu biasanya inskripsi itu memperpanjang password. Jadi kalau 100 ini mungkin akan mudah untuk melakukan memperpanjang password melalui inskripsi. Oke, setelah itu kita enter dulu. Nah, ini. Setelah terbuat, kita dash dulu ya. Kita lihat deskripsi, dash, ketika nama tabel, apa tadi nama tabelnya, login db underscore mahasiswa. Nah, sudah terbuat dan isinya masih kosong nih. Coba kita lihat select. Login db underscore mahasiswa. Nah, masih empty atau masih kosong. Kemudian kita akan membuat file login di sini. Terlebih dahulu kita klik new file. Kita ketikkan login .db. Bukan .php. Untuk login .php ini kalian bisa mengkopinya dari file index tampilannya. Tapi saya di sini sudah menyediakan terlebih dahulu. Mana ya itu ya? Punya saya nih. Saya Ctrl A, Ctrl C. Sini saya akan saya jelaskan satu persatu. Jadi di sini kita menggunakan bahasa HTML5 seperti biasa ya. Di sini saya masih menggunakan link untuk bootstrapnya agar tampilannya bagus. Kemudian di sini titelnya saya beri nama login data mahasiswa. Untuk body di dalamnya ada div 3 div, dan ini adalah coding untuk silahkan login. Maksud saya untuk judul lah, judulnya nanti akan tertulis silahkan login. Kemudian di sini kita buat label for username untuk namanya username dan tipenya teks, name-nya juga username, ini disamakan saja ya. Kemudian di sini form control untuk kelasnya, di bawahnya juga ada label. Ini juga jangan lupa ya, ini untuk formnya juga di dalam form ya, ini label dan inputnya, dan juga metodenya passwordnya tipenya password ya, namanya juga password. Kemudian untuk kita taruh button atau button lah untuk tombol agar dia nanti bisa masuk login. Kemudian di sini tipenya submit, namanya submit, dan untuk tombol yang kedua tipenya juga submit namun namanya daftar. Jadi apabila kita login namun belum mempunyai akun, nanti kita bisa klik daftar di sini agar kita dapat membuat akun. Ini adalah penutup tip dari yang di atas ini. Kemudian di sini paling bawah kita menggunakan bahasa PHP. Sini kita klik include koneksi. Include koneksi ini berfungsi menghubungkan dengan koneksi yang ini. Nah, maaf ya. Bentar. Dan kemudian di sini kita klik if set. Jika kita mengklik submit, maka dia akan memproses data username yang tadi di atas dan passwordnya juga, dan usernya ini terserah kalian mau menulis apa, tapi saya menulis user ya. Dan usernya ini akan menghubungkan dengan file koneksi select from login db mahasiswa. Dia akan mengkoneksi dengan database-nya dan akan mengkoneksi dengan ini tabel login db mahasiswa yang kita buat tadi. Kemudian where username seperti ini, and password sama dengan pass.
pas ini kita ambil dari sini. Nah, bisa dilihat dari yang ini. Kemudian jangan lupa penutupnya di situ. Cek nih bintang MySQL number user. Dia mencek dari usernya. Apabila ceknya lebih dari 0 ini artinya berisi datanya, maka dia apabila datanya terisi atau benar, maka dia akan masuk ke data mahasiswa. Kemudian apabila salah, dia tidak akan masuk, dia akan kembali lagi ke halaman login. Kemudian di sini kita bisa lihat if, di bawah sini juga kita taruh if ya. Apabila kita mengklik daftar di sini daftar, maka dia akan pergi ke log account. Nanti kita buat ya log accountnya, dan juga akan membuat apa lagi nih, membuat datanya lah. Setelah kita membuat login, kita jalankan dulu ya teman-teman. Kita login, contoh sini login .php. Nah, kita misal kita ketiknya Aldi. Kan ini kita belum memasukkan akun, contoh saja dulu. Kita klik login, maka dia akan terulang karena kita belum mendaftarkan. Nah, jika kita klik daftar dia masih kosong, maka terlebih dahulu kita membuat file untuk log akunnya. Di sini saya sudah ada, mungkin akan saya copy paste untuk log account. Saya copy, kita buat ya new file log, terserah kalian mau memberi nama apa. Saya log account tetap ya, log account .php. Kemudian seperti yang kita lihat di sini, yang kalian sudah pernah saya buat, log accountnya ini juga mengambil data dari inputan atau mengambil data dari edit nih. Kita ketik lagi ya, kita paste. Kita lihat di sini menggunakan HTML5 juga. Kita tulis di sini titelnya daftar account, dan juga masih kita masukkan link dari Bootstrap yang dua ini. Kemudian di sini di dalam body masih seperti ini, dan ini judulnya ya, judulnya input data account. Nanti kita lihat. Setelah itu ke bawah ini adalah, jangan lupa nih kita membuat formnya, ditutup juga formnya, dan di dalam form ada ini inputan div dan label dan input. Kemudian kita tulis lagi ya user, nama user. Kemudian di sini label kita username. Untuk label for-nya username juga username, name-nya username. Placeholder-nya masukkan nama user, di sini masukkan username, di sini masukkan password seperti ini ya. Labelnya juga for-nya untuk password, tipenya password. Apabila kita masukkan tipe ini teks, dia tidak akan memproses seperti inputan bintang-bintang. Apabila inputan bintang-bintang itu adalah tipenya password. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan inputan bintang-bintang setelah ini. Kemudian di sini ada name-nya juga password. Placeholder-nya masukkan password, dan button-nya yang pertama kita buat button submit. Tipenya submit ya. Kelasnya primary agar berwarna biru, dan name-nya simpan. Ingat nih, name-nya simpan, dan yang di bawah ini button reset. Bentar nih, name-nya lupa ya. Button reset berarti di sini kita tambahkan bata, name bata. Tapi kalau tidak usah memakai kode batal ini juga tidak apa-apa ya. Kita hapus saja nih, saya nggak mau menambahkan inputan batal. Kemudian di akhirnya di akhir coding kita bisa melihat di sini ada coding PHP. Nah, di sini ada include .php. Maksud saya include koneksi .php. Jadi dia akan mengkoneksikan dengan ini database-nya nanti ya. Dan if iset post simpan, apabila kita klik simpan, maka
user yang kita tulis tadi, username, user, dan password, dia akan memproses ke insert into ke tabel yang kita buat tadi, login DB mahasiswa. Nih jangan lupa ya membuat seperti ini, user, username, password. Jadi ini yang di dalam kurung ini di sini menyesuaikan dengan yang ini, user, username, password. Kemudian di sini values, di dalam valuesnya ada user, username, dan pass ini mengambil dari sini. Kemudian apabila daya atau tidak gagal, maka dia akan error koneksi. Kemudian di sini echo-nya kita perbaharui dulu ya. Tunggu data sedang disimpan benar, kemudian dia akan merefresh. Bentar. Echo metadata ya. Jadi apabila data sudah tersimpan, dia akan pergi ke login titik PHP. Di sini kita ganti dulu web database skor mahasiswa. Nah, kita lihat lagi untuk login apakah ada alamat juga. Tidak ada. Sudah ya, nih sudah terhubung. Locationnya di sini kita ganti hasil data mahasiswa, karena dia akan, apabila sudah benar, dia akan mengkoneksi dengan hasil data sini. Kita refresh dulu. Contoh, kita akan mendaftarkan di sini namanya Aldi. Passwordnya contoh 1113 saja. Kita klik daftar. Maaf, kalau kita masukkan tadi itu nggak usah mengisi juga nggak apa-apa ya. Langsung saja di sini kita misalkan kita ketikkan nama user kita, nama lengkap Muhammad Aldi Swanda. Username-nya tadi yang kita buat ya, Aldi. Password kita ganti, jangan 111, kita ganti misal nama saja campur huruf lah. Nama campur angka Aldi 111. Nah, bisa kita lihat icon mata ini untuk melihat ya. Nah, ini yang saya maksud dengan tipe bintang-bintang tadi. Apabila kita masukkan tipenya di sini teks, dia tidak akan bintang-bintang seperti ini. Kita klik simpan. Nah, silakan tunggu data sedang disimpan. Maka di data tersebut akan tersimpan. Kita bisa menceknya di sini. Select from login DB_mahasiswa. Kita klik. Nah, lihat kan di sini yang adalah data yang kita masukkan tadi. Berarti kita sudah bisa masuk ke username. Kita tulis apa tadi? Username-nya Aldi. Passwordnya adalah Aldi 111. Benar enggak? Oke, kita login. Nah, dia akan masuk seperti ini. Contoh, kita kembali sebentar. Coba kita masukkan yang salah. Ini salah nih, AAA. Kita login. Nah, maka dia akan terulang. Contoh, kita masuk lagi ya teman-teman. Aldi 1111. Benar nggak? Oh, 3 saja satunya. Login. Contoh, di sini kita akan memasukkan coding logout. Berarti ini untuk login sudah bisa ya. Kita tambahkan coding logout di dalam. Ini tampilan apa nih? Hasil data mahasiswa. Hasil data mahasiswa, bentar. Hasil data mahasiswa. Kita tambahkan coding logout pada di bawah tadi, bawah di bawah tambah data kita tambahkan logout. Bentar ya. Mungkin di atas ini. Kita copy paste saja dari yang ini ya teman-teman. Nah, di sini
dia akan pergi ke login. Tulis login, kita ganti menjadi danger, kita tulis logout. Nah, kita refresh dulu ya. Nah, di sini ntar kita perbaiki dulu nih, tambah data nih, kita ke bawahkan sini. Nah, gini bisa dilihat seperti ini ya. Kemudian kita refresh lagi. Nah, di sini ada logoutnya. Untuk mengkebawahkan kita tinggal kasih BR. 2 BR ini kita copy paste, dia bisa. Nah, kita ke bawahkan, kita lihat. Guys, nah, dia ada tombol logout di sini. Apabila kita klik logout, maka dia akan pergi ke login. Nah, berarti ini sudah untuk fitur login. Namun apabila kita langsung masuk ke web data mahasiswa, nah, dia tidak login. Kenapa? Karena login ini bukan berupa file index. Oleh karena itu mungkin kita akan mengganti nama, bukan mungkin sih. Oleh karena itu kita akan mengganti nama file login ini menjadi file index. Sedangkan file index ini kita ganti nama menjadi ini. File kan tadi itu index itu adalah daftar data mahasiswa. Nah, jadi file indexnya ntar kita beri nama menjadi maksud saya file index ini kan adalah input data mahasiswa. Jadi file indexnya kita ganti menjadi tambah underscore data. Nah, itu aja, kan menambah data menginput. Jadi kita ganti nama dulu yang ada pada login sini ya. Ntar mana tadi? Kita ganti lokasi. Berarti kan di sini apabila benar dia akan masuk ke, ini udah benar masuk ke hasil data. Dan bentar kita buka login. Bentar. Nah, di sini. Dan untuk log account kita cek dulu apakah ada alamat yang terhubung dengan indeks. Untuk hasil data, apakah ada halaman yang terhubung dengan indeks. Nah, jadi di halaman ini bisa kita lihat di hasil data, apabila kita mengklik data kan dia akan masuk ke indeks. Jadi kita ganti, dia akan masuk ke tambah data, kan namanya kita ganti tadi. Bentar. Tambah underscore data. Nah, kemudian di sini nih, gak usah indeks juga bisa nih, kita tambah data, atau nggak usah kita tambah, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, sini pornya capable. Kemudian apabila kita buka lagi ini ya, login, kita ganti nama dulu menjadi indeks agar loginnya ini akan muncul pertama kali saat kita membuka webnya, web database-nya. Nah, indeks ya kan menjadi indeks kan. Ntar ini kita ganti nama menjadi indeks juga, kan udah kita ganti nama tadi. Kemudian pada log account bakal udah. Nah, nih login PHP ini kita ganti nama menjadi indeks. Pokoknya yang ada indeks loginnya itu kita ganti menjadi indeks. Nah, setelah itu pada edit apakah juga ada indeks. Kalau nggak salah ini nggak ada sih, saya nggak naruh fitur indeks di sini. Kemudian kita pergi ke hasil data. Nah, pada hasil data di sini ada login PHP, kita ganti indeks. Apabila keluarkan, kemudian di hasil data ini juga kita kasih fitur ya teman-teman nih, fitur bentar nih, input data. Oh, udah
edit data apakah ada di sini juga ya? Oh, fitur tambah data di sini. Fitur tambah data kita kasih juga ya, fitur logoutnya di sini. Fitur ini kan ini tadi kita copy paste, kita paste di sini, kita taruh index agar dia logout akan pergi ke index. Jangan warning, kita beri danger saja. Dan di sini kita tulis logout. Kita jalankan dulu. Tada. Nah, jadi bisa kita lihat apabila kita masuk, indeksnya sudah berganti menjadi tampilan login, bukan tampilan inputan data. Contoh kita daftarkan dulu user baru. Kita misalkan nama dosen saya ya, maaf ya Pak, namanya Muharir, username-nya Muharir 1, kemudian passwordnya M123. Kita lihat, kita simpan, data sedang disimpan. Kita lihat di sini dulu, select from login DB mahasiswa. Nah, sudah terdaftar atas nama Muharir tadi. Kemudian kita masuk dulu lagi, Muharir 1, passwordnya adalah apa tadi? M123. Kita lihat benar. Kita login. Nah, jadi misal nih kita logout. Nah, dia akan terlogout. Kita login lagi ya, teman-teman. M123. Kita login dulu. Misal kita nih mau nambah data. Kita tambah data nih. Nah, di sini juga ada fitur logout. Mungkin kita akan ngebawahin ya lagi ya. Ini tambah data, bentar. Kita buka tambah data. Kita kasih BR agar dia ke bawah. BR. 2 kali BR-nya nih. Udah. Kita refresh. Nah, dia udah ke bawah. Kemudian apabila kita klik logout, nah, dia akan ke sini. Oke, jadi terima kasih. Ini sudah ya. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian bisa mempelajari fitur login dan mempelajari semua fitur lah yang saya praktekkan mulai dari part 1 sampai part 5 ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan mohon doanya agar saya tetap masih bisa melanjutkan channel ini, agar bisa mengembangkan lah channel ini ke depannya. Apa lagi ya? Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.